Terus ibadah family ministry kita mulai, kita angkat pujian, oh Tuhanku. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam yang kau ciptakan, bintang-bintang dan gurun bersautan menyatakan kuasa-Mu Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus dan disalib, bebanku ditanggungnya, darah kudus menghapus dosaku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Ku kan sujud menyembah dengan gentar dan berkata, sungguhlah Kau besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Bila kita merenungkan pemberian Tuhan begitu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita hari lepas ke hari. Tuhan tidak pernah membiarkan kita kekurangan, selalu memberikan penuh berlimpah-limpah, bahkan anak cucu kita menikmati dengan kenyang. Luar biasa berkat penyertaan Tuhan, dan nanti ketika Kristus memanggil setiap kita, kita selalu siap, karena Tuhan selalu memberkati setiap kehidupan kita. Untuk doa pembukaan, saya mohon Bapak Pendeta Hendra Winata untuk membuka di dalam doa. Oke, kita doa ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan, kami bersyukur, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Kiranya yang Kau berkati kami semuanya, Tuhan, urapi, biar firman-Mu menjadi hidup dalam hidup kami, Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus menyertai hamba-Mu, lebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar Roh Kudus berbicara pada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapa. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Pendeta Hendra Winata sudah membuka ibadah kita di dalam doa. Ya, kita lanjutkan. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberikan Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dengan sukacita. Datang pada Bapa dalam Putranya, ajaib karyanya, muliakan namanya. Terpujilah
tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang berdosa dijanjikannya beroleh ampunan saat percaya. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dengan sukacita. Datang pada Bapa dalam putranya, ajaib karyanya, muliakan namanya. Sungguh amat besar karya hikmatnya, hatiku bersuka karena anaknya. Kristus akan datang menjemput kita, penebus penyelamat, karena kita lihat. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dengan sukacita. Datang pada Bapa dalam putranya, ajaib karyanya, muliakan namanya. Sungguh besar kasih setia Tuhan, sungguh besar karya hikmatnya. Hati kita selalu bersuka cita karena Yesus sudah menebus segala dosa pelanggaran kita, bahkan sudah mengangkat kita menjadi anak-anak Bapa. Dan Kristus nanti akan datang menyebut kita, menebus, menyelamat. Dan kita lihat di dalam kehidupan ini, penyertaan Tuhan setia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Penyertaannya begitu sangat luar biasa, mengiringi perjalanan hidup setiap kita. Dan kita nanti akan melihat surga yang cerah. Kita angkat pujian sekeliling tahta Tuhan. Sekeliling tahta Tuhan berhimpun dombanya, memuji dan bernyanyian, merdu bergembira. Segenap puji baginya dan Yesus penebus. Tempatku disiapkannya di surga yang kudus, di mana jalan yang benar ke rumah Tuhanku. Ku ingin ikut bergemar, memuji selalu. Segenap puji baginya dan Yesus penebus. Tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Jangan gelisah, sabdanya, percaya padaku. Akulah jalan yang benar ke rumah Bapakku. Segenap puji baginya dan Yesus penebus. Tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Hanya Yesuslah jalan satu-satunya menuju ke rumah Bapa di surga. Karena itu kita harus setia mengikuti Tuhan sampai mati. Kalau kita setia mengikuti Tuhan sampai mati, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan.
Janji Tuhan iya dan amin. Tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saya serahkan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Sutajo yang sudah memandu satu pujian ya. Kita harus benar-benar memasuki apa yang Tuhan inginkan buat kita semua ya. Itu ke dalam firman-Nya. Sebelum kita masuk ke dalam firman, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh ada, sebagaimana kami ada. Itu suatu anugerah, kemurahan, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan berkat-Mu yang terus mengalir di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau sertai kami, Kau urapi setiap kami juga hamba-Mu, apa yang Kau sampaikan melalui mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biar itu semua sesuai dengan apa yang menjadi isi hati. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami siap hati kami ditaburi oleh firman-Mu. Tutup bungkus juga oleh kuasa darah Yesus. Ini kami pakai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Kami percaya kuasa yang bukan dari Kau Tuhan, yang ingin mengganggu kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang berkuasa atas setiap ibadah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Ya, shalom semua. Selamat sore semuanya. Ada sukacita, boleh lambaikan tangannya semuanya. Ya, luar biasa ya. Kita
sudah memasuki hari kemerdekaan yang kedua ya. Kita mengucapkan merdeka buat bangsa Indonesia. Selalu bersatu, selalu damai ya. Selalu kita ya ada kerukunan ya, ada berkat yang Tuhan curhat buat bangsa Indonesia. Kami percaya itu. Sebelumnya kami akan membawakan satu firman Tuhan yang berjudul yang saya sudah siapkan, yaitu tentang waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Kita percaya ya bahwa sampai hari ini kita masih hidup. Saya tahu itu waktu buat kita peroleh. Amin. Ya, kita masih boleh sehat hari ini, masih boleh hidup. Itu saya percaya ada satu rancangan Tuhan yang buat setiap kehidupan kita orang percaya. Ada amin. Kita lihat tuh Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apa di bawah langit ada waktunya. Ya, kita memasuki tahun 2023 ya. Katanya akan terjadi, akan kesulitan ya, akan ada sesuatu yang kita rasakan ketakutan, kekhawatiran ya. Tapi itu belum tentu kita akan alami hal seperti itu. Asal kita mau tetap berharap kepada Yesus. Ya, kita sudah memasuki di bulan Agustus ya. Berarti tinggal sepertiga lagi ya. Kita akan mengakhiri sepertiga bulan lagi, kita akan mengakhiri tahun 2023. Saya mau katakan penyertaan Tuhan sampai hari ini itu terlalu baik buat kita semua. Amin. Ya, kita tidak, maaf kata ya, dengan tanda kutip kita tidak kelaparan ya, kita hidup cukup ya, ada damai, sejahtera, sukacita yang Tuhan Yesus limpahkan buat setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu ya, kita harus tetap yang hidup kita ini harus andalkan Tuhan di dalam segala aspek apapun. Ya, baik itu masalah, baik itu problem hidup ya. Karena manusia ini nggak akan terlepas dari masalah hidup, dari kesulitan, dari apapun tantangan yang ada di depan kita. Amin. Kita lihat lagi di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Dari awal sampai akhir. Oleh sebab itu ya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena dia sumber berkat kehidupan kita, orang percaya. Tidak ada yang lain. Karena kita sudah dipilih dan ditebus segala dosa kita ya. Bahkan kita sudah menjadi manusia yang baru. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita harus benar-benar menjadi anak kesayangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tentunya kita harus melewati berbagai problem dalam hidup kita. Kita lihat dari satu firman Tuhan dulu, masuk pendahuluan lagi ya. Di Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Dikatakan Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada. Ayat 5-nya, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin. Ya, sekalipun rasanya kita gimana ini tuh? Ya, kita harus bagaimana tuh? Ya Tuhan mau apa? Ketika kita bangun pagi, lipat tangan. Cari Tuhan terlebih dulu. Jangan cari yang lain. Amin. Ya, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Jangan pernah tidak berdoa. Ya, terlebih lagi Tuhan ajarkan kita merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Itu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Sehingga hidup kita ini nggak akan rapuh iman kita. Iman kita tetap teguh berdiri. Tentunya bersama Tuhan. Amin. Kita nggak boleh lalai ya untuk melakukan segala tugas dalam hidup kita. Doa rajin ya. Karena di Roma 12 ayat 12 ya. Itu saya pegang itu. Bersukacitalah senantiasa. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Itu satu perintah Tuhan. Kita tetap bersukacita. Tidak ada alasan apapun. Yang mungkin kita ada masalah yang besar, problem yang tidak terselesaikan. Tetap kita bersukacita di dalam Tuhan. Seperti saya ya. Saya divonis dokter harus bypass jantung. Saya jalanin semua. Nanti hari Senin saya harus cabut gigi 4. Cabut gigi 4. Dan saya harus dibersihkan karangnya juga. Sampai ada yang doain saya tadi pagi ya. Bu Lili Yusuf doain saya. Pak Budi Kristianto kemarin doain saya. Puji Tuhan, banyak teman-teman yang care dengan saya. Karena dia bilang, Tuhan suruh saya doakan Bapak. Saya percaya itu satu semangat buat saya. Buat saya tetap semangat di dalam itu. Sekalipun pastinya namanya juga manusia ya, takut ya. Gimana ini nanti kalau berhasil atau tidak. Tapi saya dikuatkan sekali. Tadi saya juga ditelepon sama teman saya, dia bilang dia punya adik mamanya 2 tahun yang lalu habis dioperasi bypass jantung juga di harapan kita. Tapi sekarang sehatnya melebihi dari yang dulu dia kayaknya kok jadi begitu sehat katanya. Padahal usianya sudah 72 tahun waktu dia di bypass 70 tahun. Dan saya bilang gini, terserah Tuhan. Kan hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Amin. Cuma saya bilang gini, kalau Tuhan izinkan saya hidup, saya mau terus berkarya buat Tuhan. Saya tidak akan mundur. Saya akan terus berjalan bersama sesuai dengan keinginan Tuhan. Bukan keinginan saya. Karena jujur ya, waktu 9 Juli saya melayani Tuhan di gereja, pulangnya saya bisa jatuh dari motor kena serangan jantung. Jujur kalau waktu itu saya sempat pingsan ya. Kalau saya nggak dibangunin orang, saya rasanya wah itu yang terbaik buat saya. Karena saya nggak tahu lagi hidup atau mati saya. Tapi maksud dan tujuan Tuhan itu lain dengan tujuan kita. Saya dibangunkan kembali, saya bisa masuk rumah sakit, saya bisa menjalani sampai sekarang ya. Dokter bilang harus bypass jantung, tidak ada jalan lain. Katup bawah juga sudah bocor. Tapi saya selalu berdoa begini. Terima kasih Tuhan untuk jantung yang baik, yang baru yang kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan saya yang saya sehat hari ini. Jantung saya sehat. Saya diberkati Tuhan. Saya harus katakan yang positif terus. Amin. Karena itu yang Tuhan mau. Itu satu bukti. Kita lakukan Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah senantiasa, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Itu satu bukti kita berdoa minta pada Tuhan. Amin. Saya pegang itu Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Saya harus lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan keinginan aku. Amin. Saya juga jujur ya, saya ada di family ministry ini juga saya dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan. Itu bukan satu kebetulan. Dan saya memiliki teman-teman yang luar biasa ya, yang selalu juga mendoakan saya. Supaya saya tetap ada, tetap bisa membawa Bapak Ibu ada di dalam koridor ini. Amin. Lakukan yang terbaik.
selagi kita masih diberi waktu kehidupan ini. Jangan kita membuang waktu yang sia-sia kita untuk keinginan kita. Karena saya pegang itu 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan untuk keinginanmu. Biarlah keinginan dan kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Bersekutu dengan Tuhan. Memuji, menyembah, mendengar firman. Itu yang Tuhan mau. Amin. Kita hari Senin sampai hari Sabtu kita ibadah. Hari Minggu kita kembalikan kita ke rumah. Masing-masing kita beribadah ke gereja-gereja. Kita liburkan. Dan saya percaya kita harus tetap punya semangat di dalam kasih Tuhan yang selalu melimpahkan berkat untuk kita semua dapat hidup satu dengan yang lainnya. Saya pegang itu 1 Korintus 1 ayat 10. Hendaklah kita setia, sekata, sepikir, sejiwa. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah kudus. Di mana? Di family ministry. Lakukan. Sekalipun rasanya kita ada masalah, ada problem yang belum terselesaikan. Kita ingat, ibadah itu mengandung janji Tuhan. Amin. Yang sakit, pasti Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib. Yang ada masalah, jalan buntu, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Yang sakit, pasti Tuhan sembuhkan. Yang sedih, pasti Tuhan hiburkan. Melalui apa? Melalui firman yang kita dengar dari Tuhan Yesus sendiri. Melalui hambanya. Amin. Kita akan masuk di dalam poin yang saya sudah siapkan. Tapi sebelumnya kita harus mendengar satu pujian ya yang saya sudah siapkan melalui anak pendeta dari Sonti Sambat, yaitu Waktu Tuhan. Kita dengarkan satu pujian ya sebelum kita masuk. 2 poin yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Waktu Tuhan itu yang seperti apa sih? Kita dengarkan ya satu pujian. Ku tetap percaya waktu
pasti yang terbaik. Ya, kita percaya ya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Amin. Ada dua hal penting yang harus kita lakukan ketika kita merasa takut, khawatir di dalam kehidupan kita. Yang harus kita akui di dalam Tuhan. Ya, yang pertama kita harus mengakui di hadapan Tuhan Yesus. Ya, karena ada sebuah pujian ya, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Bagi yang setia dan percaya, kita harus mengakui di hadapan Tuhan Yesus segala masalah hidup kita. Karena jujur ya, saya mengakui selalu kesalahan di dalam kepada Tuhan. Mungkin keteledoran kita ya, kita salah perhitungan yang baik ya. Akhirnya yang saya alami ya, yang saya alami ketika pandemi, saya memiliki hutang 250 juta. Saya sudah ceritakan ya. Jadi kita harus mengakui itu kesalahan kita, keteledoran kita. Bukan karena Tuhan izinkan hal itu terjadi terus kita akhirnya tidak bisa selesaikan. Saya hadapi itu bersama Yesus. Saya bilang, Tuhan, aku hamba-Mu Tuhan. Aku mengakui di hadapan-Mu. Aku teledor. Aku tidak punya perhitungan yang baik. Akhirnya saya hadapi bersama Yesus. Dan itu selesai hampir 2 tahun. Itu poin yang pertama, kita harus mengakui di hadapan Tuhan Yesus. Segala apapun yang kita lakukan. Jangan kita pernah jujur ya. Kenapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi? Kenapa Tuhan buat aku bangkrut usaha saya? Kenapa Tuhan bikin aku tidak berdaya? Semua hilang. Ya kayak teman-teman saya ya. Pokoknya semua tutup ya. Utang di mana-mana, bahkan jujur ya, ada yang sampai jual rumah untuk bayarin semua. Akhirnya saya nggak tahu tuh dia kontrak atau seperti apa. Jadi poin yang pertama kita harus mengakui di hadapan Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah kita katakan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Ingat Ibrani 13 ayat 5b, tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Dan ingat 2 Timotius 2 ayat 13, sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Karena aku tidak bisa menyangkal diriku. Kasih setia Tuhan itu seperti itu. Oleh sebab itu kita harus mengakui segala apapun kesalahan kita, keteledoran kita, yang kita sudah buat, tanpa kita harus pikir panjang. Akhirnya kita harus selesaikan itu semua. Jangan maaf kata ya, jangan kabur, ya jangan ngumpet ya. Ada orang yang seperti itu ya, kayak saya ya. Akhirnya tidak bisa membereskan hutangnya kepada saya ya. Itu yang nggak banyak sih ya, hampir 60 juta ya. Tapi kalau buat saya itu terlalu banyak ya. Tapi yang hebatnya itu ya, ketika saya mengakui di hadapan Tuhan, segala apapun masalah yang saya hadapi, Tuhan bisa selesaikan. Luar biasa itu Tuhan Yesus. Sekalipun masa saya itu, wah udah lupa deh. Bisa ada dia bayar. Kayak teman saya ya, punya utang 35 juta ya. Saya rasa wah bisa bayar. Karena meninggal. Tapi apa yang Tuhan buat? Bisa bayar.
istrinya cicil sampai lunas. Luar biasa kan? Ketika mengabdi di hadapan Tuhan. Tuhan selesaikan itu step by step. Nggak secara langsung ya, tapi mujizat itu masih ada. Dan yang kedua, ketika waktu kita takut, kita harus serahkan, percaya penuh kepada Tuhan. Itu di Mazmur 37 ayat. Berserahlah kepada Tuhan dan percayalah. Banyak orang hidupnya jujur ya, di family nggak ada yang seperti itu. Nggak mau hidupnya kita ini berserah kepada Tuhan. Ketika kita takut menghadapi masalah, ketika kita khawatir, rasanya nggak bisa selesai, rasanya kita kekuatan kita sendiri. Kita ingat Yeremia 7 ayat 5. Kutuklah mengandalkan diri sendiri bahkan orang lain. Tetapi Yeremia 17 ayat 7 diberkati orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Kita baca di Mazmur 37 ayat 3, 5 sampai 8. Saya akan bacakan satu. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan ayat 5-nya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya, berhentilah marah. Dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Ingat itu baik. Amin. Ketika kita mengakui kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, tentunya dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan, itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kehidupan kita. Mau dipulihkan kehidupan kita? Mau diganti dengan hal-hal yang baru, dengan berkat-berkat yang terus mengalir? Amin. Pasti mau ya. Kuncinya cuman itu ada di hal yang kedua. Waktu aku takut, aku percaya penuh berserah kepada Tuhan. Amin. Lakukan. Sekalipun rasanya kita belum melihat pertolongan Tuhan. Rasanya kita masih meragukan gitu. Gak boleh hal itu terjadi. Percayanya itu harus. Tadi pagi kalau nggak salah ya, ada satu hamba Tuhan. Percayanya itu jangan setengah. Harus full kepada Tuhan. Ada sebuah pujian. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Kita lihat Matius 10 ayat 30 sampai 33. Dan kamu rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak bibit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui di depan Bapakku yang di surga. Ingat itu baik. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan pernah menyangkal Tuhan. Amin. Itu sangat tidak disukakan oleh Tuhan. Ya, ada dua kunci yang harus kita raih di dalam kemenangan bersama Tuhan. Amin. Kita masuk poin yang pertama. Kita lihat dulu 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ingat itu baik. Saya akan baca sekali lagi ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya
kutip dari ayat firman Tuhan itu, yang pertama yang harus kita bangkit adalah Roh Tuhan yang dapat membangkitkan kekuatan kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Amin. Harus kita percayai. Karena Tuhan Yesus itu sudah memberikan Roh Kudusnya sebagai penolong buat kita semua. Kita harus percaya itu semua. Amin. Saya ingat selalu ya, nasihat dari Pendeta Dodi Menak. Ketika tidur, akui dosamu di hadapan Tuhan. Mungkin yang secara nggak langsung kita kebablasan. Ya, ngomongnya, perkataan kita yang kurang baik. Kita minta ampun kepada Tuhan. Karena di saat tidur itu pun Tuhan Yesus berkati kita sebagai orang percaya. Saya selalu ingat perkataan teman-teman, kalau yang bisa memberikan saya semangat saya untuk saya bisa meraih satu kemenangan bersama Tuhan. Tentunya Roh Tuhan yang dapat membangkitkan kekuatan kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Karena Dia satu-satunya penolong. Dia satu-satunya yang akan membuat kita menjadi kepala bukan ekor dan keluar pasti pemenang. Amin. Kita baca di Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia itu, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Amin. Jujur ya, saya sakit jantung ini dari bulan Desember ya, dan vonis dokter itu bulan Februari. Ketika saya diperiksa ya di EKG, jantung saya ini kata sudah abnormal, sudah enggak sesuai dengan detak jantung, sudah lemah. Akhirnya dokter cuma menganjurkan saya jaga stamina tubuh, Bapak harus turun berat badan, Bapak juga harus merubah cara pola makan hidup. Itu saya rubah. Dan apa yang terjadi? Berat badan saya itu sakit ya. Bulan Desember itu waktu saya ulang tahun ya. Berat badan saya itu kan 87 kilo. Tapi ketika saya jalanin dari bulan Februari sampai bulan 5, itu berat badan saya turun sampai 75 kilo. 12 kilo. Itu Pak Timi juga kaget melihat saya ya. Pak, jangan gitu-gitu amat atuh, kurus begitu. Tapi ketika saya masuk di rumah sakit ya, waktu tanggal 13 Agustus, Juli, sampai tanggal 5 hari ya, sampai tanggal 19 saya pulang, itu saya turun juga. Jadi badan saya sekarang 70,2. Berapa kilo saya turun? 17 kilo. Itu saya waktu ke pasar ya, waktu saya temui, saya belanja ya, saya banyak teman-teman saya ya yang kenal sama saya. Kaget ya. Pak, sakit apa Pak? Kenapa bisa jadi kurus begini? Saya tetap jawabnya begini. Saya harus jaga pola hidup saya. Saya mau diberkati Tuhan. Saya ada masalah di dalam jantung saya harus bypass jantung, jadi saya harus jalanin apa yang menjadi keinginan kita ya untuk hidup sehat, untuk hidup Tuhan. Oh saya doakan ya Pak. Ada orang itu belum orang percaya, tapi dia ngomong begitu. Saya langsung sedih. Ada orang yang bisa memperhatikan saya ya, sekalipun dia bukan anak Tuhan, tapi saya bersyukur. Banyak orang yang memperhatikan saya. Satu anugerah, saya boleh menerima itu ya. Karena percaya Tuhan Yesus itu terlalu baik.
Iblis terus selalu memberi ketakutan, tetapi Tuhan Yesus selalu juga dapat memberi kekuatan kepada kita. Ingat baik, iblis itu selalu meraung-raung ya, cari mangsanya yang siap untuk ditelan. Ingat Yohanes 10 ayat 10, iblis itu membunuh, binasakan. Datang untuk membinasakan setiap orang. Ya. Tapi Tuhan Yesus datang untuk bukan hanya memberi hidup, tapi hidup yang berkelimpahan, penuh dengan damai sejahtera. Jadi kunci yang pertama, kita harus bangkit. Karena roh Tuhan yang sudah diberikan kepada kita roh kudusnya, untuk kita dapat membangkitkan semangat kehidupan kita. Sampai hari ini, kita tetap harus eksis, semangat di dalam kasih Tuhan. Tidak ada yang lain. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Dan yang kedua, apa yang harus kita bangkitkan? Kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 13. Kontak dari 16 sampai 18. 1 Yohanes 4 ayat 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Dia telah mengaruniakan kita mendapatkan dalam rohnya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung, dan siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ingat itu baik. Barang siapa tidak barang siapa takut, sempurna di dalam kasih. Amin. Kasih manusia tidak sempurna. Terkadang lebih mengasihi diri juga, mengasihi diri sendiri juga, terkadang juga tidak bisa mengasihi orang lain. Tapi kasih kita terkadang bisa luntur, ya, apalagi sampai tawar hati. Ya, saya banyak mendengar kesaksian di YouTube ya, banyak orang yang mualaf ya, yang meninggalkan kasih Tuhan karena mungkin ada satu problem, masalah. Saya mau katakan, jangan pernah kita luntur di dalam kasih Tuhan, apalagi tawar. Kita baca di Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak Tuhan, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Luar biasa ya. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa ya. Saya selalu pegang itu Lukas 5 ayat 32. Yesus datang ke dunia bukan untuk mencari orang benar, tetapi dia mencari orang yang berdosa. Untuk apa? Bertobat. Seperti saya. Ya, kita harus bertobat sungguh-sungguh. Kita harus benar-benar ingat roh Tuhan yang memberi kita kasih yang begitu besar. Jadi poin yang kedua, kutip dari 1 Yohanes 4 ayat 13. Roh Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, ingat baik, kasihnya terlalu begitu besar buat kita. Amin. Kita harus terus lakukan dalam kehidupan kita. Kita ingat baik. Amin. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Apanya? Kasih setia. Amin. Jangan memiliki kasih yang liar. Apa itu kasih yang liar? Yang selalu berkata, khawatir ya. Jangan-jangan kita nanti kalau berpergian bisa kecelakaan. Selalu
Jangan-jangan nanti ketika kita pergi kemana, nanti kita mengalami sakit, penyakit. Jangan selalu punya anggapan hal-hal yang liar seperti itu. Amin. Oleh sebab itu, rajin-rajinlah berdoa kepada Tuhan. Saya selalu berdoa. Anak-anak saya, ya, seperti anak saya pergi ke luar negeri juga, saya doakan. Dan besok tanggal 19 dia pulang jam 6 pagi. Dan sampai di Jakarta besok jam 10, 8 malam dari Jepang. Saya berdoa, Tuhan lindungi, Tuhan jagai dengan mereka surga. Luar biasa. Tiap kali saya dengar mereka sukacita, mereka terus bergembira. Saya senang sekali mendengar itu. Padahal anak saya waktu mau pergi, dia bilang gini, Papa sehat-sehat ya, saya mau pergi dulu Pak. Saya bilang, jangan khawatir, Papa tetap doakan kamu. Ya, kamu juga baik-baik di sana. Tetap berdoa, ya. Padahal waktu pergi itu, cucu saya sedang sakit. Besoknya mau pergi, berobat dulu. Ya, saya bilang, Tuhan, beri kesehatan buat cucuku. Jangan sampai ada masalah di sana. Tuhan tolong. Saya dengar, wah, cucu saya sehat, cucu saya bahagia di sana. Oh Tuhan, kau terlalu baik, Tuhan, terlalu baik. Amin. Kita harus lakukan itu ya. Rajin berdoa, rajin bersatu ya di dalam kasih Tuhan. Dan setiap pagi saya doakan lu, family ministry mau beribadah Tuhan, tolong Tuhan persatukan kami. Tidak ada yang berbantah ataupun tidak ada pertengkaran Tuhan. Tolong setiap kami. Berkati setiap kami Tuhan. Amin. Kita ingat 1 Petrus 2 ayat 24. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati berdosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Saya selalu percaya dengan firman ini. Oleh bilur-bilurnya kami telah sembuh. Amin. Saya bersyukur ya punya teman selalu menguatkan saya, terus menghibur saya, juga di PMD yang selalu mendoakan saya. Satu anugerah yang besar buat saya dapat nikmati, tentunya bersama kasih Tuhan. Amin. Kita lihat Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Amin. Katakan hukum Taurat setiap. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Amin. Saya lakukan itu terus. Karena saya percaya kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sepanjang hidup saya. Amin. Sebab itu kita harus lakukan poin-poin yang harus kita lakukan. Bersihkan masa lalu kita kepada Tuhan Yesus. Rendahkan hati kita kepada Dia. Amin. Dan yang kedua, ikuti sekolah kehidupan. School life di dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah lari dari sekolah kehidupan. Hal yang besar akan tumbuh dari hal yang terkecil. Jangan sampai kita besi menajamkan besi ya. Jangan mudah menyerah. Proses itu dari Tuhan itu sangat terlalu baik. Dan yang ketiga, kita harus tahu tujuan Tuhan. Libatkan Tuhan dan segala aspek kehidupan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bagi kita. Amin. Sekian firman Tuhan. Tapi sebelum saya tutup dalam doa, ada satu pujian yang harus kita dengar. Saya sudah pesan dengan Pendeta Derikson di Jabat Mami Joy.
untuk diputarkan satu pujian video lagu kita dengar, setelah itu kita akan berdoa. Silakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
kasih Pendeta Delson Sijamba Joy Sijamba yang sudah mutar 2 lagu ya. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Engkau terlalu baik buat kami. Pesan yang begitu indah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat setiap kehidupan kami orang percaya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu sepenuhnya hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain, Kau adalah owner, pemilik hidup kami. Kami sangat percaya Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami Tuhan. Yang hadir pada sore yang indah ini Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap kami yang hadir Tuhan. Kau yang melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Segala masalah yang ada di dalam kehidupan kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir. Karena semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan hidup kami. Kami sangat percaya Tuhan. Biar Kau limpahkan setiap kehidupan kami damai, sejahtera, sukacita yang terus mengalir di dalam setiap keluarga kami. Berkati family ministry ini Tuhan. Dan kami percaya hidup kami mau terus jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai setiap kami para hamba Tuhan. Bapak Ibu sudah hadir di ibadah ini. Kiranya Kau lawan setiap kami pribadi pas pribadi. Agar kami terus seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang menjadi mau-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu ini Tuhan. Menjadi hamba yang setia. Yang terus mau melayani Engkau Tuhan. Sampai akhir hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan. Bapak Ibu yang hadir. Kami percaya Tuhan. Kiranya kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk isi hati-Mu yang Kau sudah curahkan pada sore yang indah ini Tuhan. Kiranya menjadi rema buat setiap kehidupan kami. Kami selalu pegang di Mazmur 9 ayat 12. Ajar kami Tuhan, kami dapat menghitung hari untuk kami menjadi orang yang bijaksana. Orang yang dapat melakukan firman-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami orang percaya. Kami percaya yang sakit malam ini juga Bapak Ibu disembuhkan secara ajaib dan sempurna. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami sangat percaya juga Kau yang sudah memberkati bangsa Indonesia yang sudah memasuki 78 tahun merdeka. Kami percaya Tuhan. Bangsa kami itu Kau beri kerukunan, kedamaian, sehingga kami dapat bersatu, berdiri teguh. Berkati bangsa Indonesia, juga pemimpin kami, Presiden Jokowi, Dodo, dan Bapak Maruf Amin, jajaran MPR, DPR, para menteri juga Kau berkati. Kami bangga Tuhan. Kami jadi bangsa Indonesia. Karena kami percaya Tuhan. Kau yang sudah menempatkan kami menjadi bangsa Indonesia. Kiranya teruskan kerukunan, kedamaian, sukacita yang melimpah. Sehingga kami dapat melakukan NKRI Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau berkati bangsa Indonesia. Matamu yang selalu tertuju bangsa Indonesia. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Buat setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga Kau memberkati para dokter, para perawat, orang-orang yang terpapar COVID, corona, ataupun sakit penyakit. Kami percaya kasih-Mu yang begitu besar menyembuhkan mereka. Sehingga para dokter, para perawat dapat bekerja maksimal. Berkati Tuhan. Dan juga berkati terus Tuhan. Ibadah besok akan melayani adalah Bapak Stanley Iskandar. Kau urapi dia Tuhan. Sehingga apa yang disampaikannya semua berasal dari isi hati. Persatukan kami dengan tali kasih-Mu tidak ada perpecahan. Kami percaya berkat mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Sebelum kami tutup ibadah ini Tuhan, kami mau angkat tangan. Kami mau terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisai-Ku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Bapak Ibu disembuhkan oleh Tuhan Yesus secara sempurna dan ajaib. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu, juga anak mantu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang percaya, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Joni Skandar untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.